Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak dan siapa saja yang hadir pada launching Edifier HK pada kali ini. Oke, kita sekarang akan bahas mengenai teknologi terbaru atau device terbaru dari Hikvision, yaitu berupa Edifier yang sudah dilengkapi dengan eSSD. Mungkin ini salah satu bentuk respon dari Hikvision dalam kemajuan teknologi dan juga mungkin salah satu dari respon Hikvision terhadap konsumen di lapangan yang mungkin salah satu fokusnya Hikvision itu adalah di teknologinya. Jadi mungkin yang dulunya kita masih menggunakan teknologi hard disk untuk penyimpanan atau untuk storage-nya, maka dikembangkanlah teknologi terbaru dalam bentuk eSSD, bentuk eDVR dengan disupport dengan kemampuan storage eSSD. Nah, ini beberapa konten yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Yang pertama yaitu tentang SSD teknologi itu sendiri, kemudian eco-friendly dari dari eDVR-nya Hikvision, kemudian kita akan bahas juga nanti tentang storage dari SSD ini, apa bedanya dengan storage yang saat masih menggunakan teknologi HDD, kemudian keunggulan dari si eDVR Hikvision ini. Kemudian nanti kita akan bahas tentang sedikit video analitiknya dari jika kita menggunakan produk eDVR Hikvision. Oke, mungkin yang pertama kali jika kita ambil perbedaan antara HDD dengan SSD, yaitu di SSD ini sudah menggunakan teknologi chip yang ditanamkan langsung di PCB yang ada di dalam mesin si DVR itu. Jika dulunya di HDD itu masih menggunakan piringan hard disk sebagai proses entah itu transfer datanya atau pemrosesan datanya, di SSD ini dia sudah menggunakan teknologi digital yang ditanamkan dalam bentuk chip yang sudah ditanamkan langsung di PCB-nya eDVR. Kemudian dengan ditanamkannya langsung atau sudah terintegrasi langsung dengan PCB yang ada di dalam, sehingga mereka lebih tahan terhadap guncangan jika terjadi pada saat instalasi seperti itu. Kemudian dengan sudah terintegrasinya juga si eDVR ini di dalam PCB-nya si eDVR, salah satu kelebihan lainnya yaitu dalam hal segi konsumsi power. Di sini eDVR lebih hemat jika kita membandingkan dengan HDD. Nanti kita akan bahas kenapa si eSSD ini lebih hemat dalam segi konsumsi power jika kita bandingkan dengan teknologi sebelumnya yaitu HDD seperti itu. Nah, jika kita lihat ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan perbandingan jika kita menggunakan HDD sebagai storage-nya. Kita bisa lihat di sini untuk HDD mereka masih menggunakan piringan dan ada suatu jarum seperti itu yang mengolah atau memutar si piringannya, yang salah satunya juga akan menghasilkan suara, akan menghasilkan noise suara. Kemudian jika kita bandingkan dengan SSD yang sudah menggunakan chip, untuk noise suara itu sudah bisa dihilangkan karena semuanya sudah diproses secara digital dengan teknologi chipnya si SSD. Kemudian mungkin itu juga salah satu kelebihan jika kita menggunakan teknologi SSD dibandingkan jika kita menggunakan teknologi HDD pada versi teknologi sebelumnya. Kemudian juga mungkin saya kasih lihat dulu ukuran untuk eDVR Hikvision itu sendiri sangat kecil, mungkin tidak sampai selebar telapak tangan saya, sampai sepanjang telapak tangan saya. Di sini juga dilengkapi dengan 2 port USB, 1 port untuk power, kemudian ada untuk HDMI dan VGA, dan ini salah satunya yang saya bawa itu untuk support 4 channel kamera analog, dan di sini juga bisa jika kita ingin menambahkan atau mengkoneksikan ke IP kamera seperti itu. Dengan ukuran yang lebih kecil, dengan ukuran yang mungkin bisa dibilang hampir sama besarnya dengan hard disk, jadi sangat dalam segi space jika kita menyimpan barang ini di warehouse mungkin juga lebih hemat. Jadi selain konsumsi yang lebih hemat, juga untuk kebutuhan storage penyimpanan di segi warehouse juga jauh lebih hemat seperti itu. Dan untuk instalasinya tentunya juga kita tidak perlu lagi
di saat membeli tidak perlu lagi kita sebelum melakukan instalasi kamera tidak perlu lagi untuk menginstal si HDD hard disk. Jadi semuanya sudah tertanam kompatibel di dalam EDVR ini, kita bisa langsung lanjutkan untuk instalasi ke kameranya. Jadi untuk dari segi instalasi juga lebih hemat dari segi waktunya. Kemudian bisa dilihat di sini dengan kecil yang seperti ini tapi sangat kokoh sehingga tahan terhadap goncangan. Jika kita beda halnya jika kita menggunakan teknologi HDD, jika kita bayangkan seperti ini, otomatis itu akan berdampak kepada si HDD-nya, karena di HDD atau hard disk kita masih menggunakan interface berupa kabel SATA. Sedangkan di sini yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, karena dia sudah tertanam di si PCB, si chipnya sudah tertanam di PCB, maka sangat tahan terhadap goncangan. Terbayang jika kita melakukan instalasi di ruangan-ruangan atau di instalasi yang Maaf Pak, mungkin coba buka mic-nya lagi ya. Mic-nya kayaknya di mute. Ya benar, udah. dari tadi kedengaran nggak suaranya, Mbak? Iya, mungkin dari yang ini pegang produknya, Oke. jadi ya. Oke, jadi mungkin tadi nggak kedengaran. Jadi yang saya jelasin tadi di sini kita bisa lihat untuk ukuran si EDVR ini bisa hampir sama dengan ukuran hard disk. Kita bisa lihat ini tidak sampai sepanjang telapak tangan saya. Kemudian di sini juga ada beberapa port untuk powernya, 4 channel di sini yang saya bawa. Ada lagi nanti pilihannya yang 8 channel untuk kamera analog dan 2 port USB, 1 port HDMI dan VGA, kemudian 1 untuk port LAN. Ini bisa entah itu kita koneksikan ke switch atau bisa langsung kita koneksikan ke kamera analog. Kemudian bisa dilihat di sini dengan desain yang sangat kompatibel, si EDVR ini sangat tahan terhadap goncangan untuk instalasi-instalasi ekstrim di lapangan, karena jika kita dulu menggunakan hard disk, jika ada terjadi goncangan itu akan berdampak atau berpengaruh ke si hard disknya karena masih menggunakan interface dalam bentuk kabel. Nah, karena di sini sudah si chip untuk penyimpanan SSD itu sudah ditanamkan langsung di PCB, jadi hal tersebut bisa ditanggulangi dan ini menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut seperti itu. Kemudian untuk SSD itu sendiri, durability-nya atau ketahanan dalam pemakaiannya itu bisa sampai 10 tahun. Jika kita dulu menggunakan hard disk, itu mungkin di atas 3 tahun itu sudah mengalami penurunan performa, sehingga mungkin kita perlu melakukan update hard disk atau ganti hard disk. Sedangkan untuk SSD itu sendiri, dia mengklaim bisa sampai tahan atau durability-nya sampai dengan 10 tahun. Kemudian kita lanjut. Ya, salah satu mungkin yang jadi concern juga di Hikvision yaitu tentang penggunaan energi. Jadi dengan dihadirkannya atau dengan luncurkannya EDVR ini, yang dimana secara power consumption itu lebih hemat jika kita menggandingkan dengan teknologi sebelumnya. Apa alasan yang menyebabkan si HDD ini lebih hemat? Yaitu dari segi karena ini sudah terintegrasi langsung di dalam PCB-nya, otomatis tidak membutuhkan lagi, jika kita bandingkan dengan HDD itu kita masih menambahkan perangkat eksternal yaitu HDD-nya, sehingga membutuhkan daya yang lebih besar, Kemudian kalau kita menggunakan ini karena sudah langsung tertanam di dalam PCB-nya, otomatis penggunaan dayanya jauh lebih hemat, dan untuk konsumsi powernya itu kita Hikvision itu bisa klaim antara 45-50% lebih hemat jika kita menggunakan DVR yang biasa, menggunakan DVR yang biasa seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran secara keseluruhan tentang cost untuk penggunaan daya. Nah, di sini mereka ambil contoh untuk tipe yang DS N08 HGHI yang min B.
itu save untuk dayanya itu bisa sampai 135 kW. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, salah satu keunggulan atau salah satu concern dari Hikvision itu sendiri yaitu tentang mengurangi penggunaan daya dalam perangkatnya. Salah satunya di sini yaitu EDVR. Nah, kemudian dari segi packagingnya juga sudah menggunakan untuk dosnya itu sudah menggunakan paper yang biodegradable yang dimana lebih bisa diurai jika ini sudah sudah menumpuk, sudah menjadi sampah nantinya ini bisa diuraikan secara alami seperti itu. Jadi concernnya tidak hanya di segi daya atau power saja, tapi juga dari segi ramah lingkungannya. Jadi untuk box dan plastiknya itu sudah menggunakan bahan yang bisa terurai dengan secara alami. Nah, kemudian kita masuk ke segi teknologinya yang diusung oleh EDVR ini. Jadi untuk teknologinya sendiri dia sudah menggunakan H.265, di mana jika kita bandingkan dengan teknologi sebelumnya, H.264, H.265 itu lebih unggul bahkan sampai 50% dalam segi storage. Karena dengan teknologi kompresor atau encoding si videonya lebih bagus atau kompresi videonya lebih bagus, sehingga dari segi storage mereka lebih hemat jauh jika kita bandingkan dengan teknologi sebelumnya H.265, H.264. Kemudian dari segi hard disk tadinya SSD jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan HDD, dan juga dengan teknologi yang ditanamkan di dalam ini dengan teknologi H.265-nya si EDVR ini bisa dibilang mendapatkan dua keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari segi teknologi encodingnya, dan yang kedua dari teknologi storage-nya. Jadi untuk videonya, untuk storage-nya ini jauh lebih hemat jika kita bandingkan dengan DVR yang biasa. Nah, ini mungkin gambaran dari si improvisasi dari encoding yang menggunakan H.265 itu sendiri itu mengakui sampai 20%. Jadi nantinya dampak atau efek dari teknologi H.265 ini akan berpengaruh ke hasil video yang dihasilkan dan juga kebutuhan atau storage yang dipakai pada saat melakukan penyimpanan video dari dari kameranya, entah itu IP kamera ataupun dengan analog kamera. Ini mungkin salah satu contoh gambar yang jika kita compare salah satu brand di luar sana di luar Hikvision, kita compare dengan salah satu dengan brand Hikvision sendiri, itu bisa kita lihat di sini dari walaupun tadi secara konsumsi daya dipres atau dikurangi dan juga tetapi tidak mempengaruhi terhadap hasil gambar atau kualitas gambar yang dihasilkan oleh si EDVR Hikvision ini. Tadi tetap dengan teknologinya, walaupun powernya atau daya yang dipakai berkurang, itu tetap mendapatkan kualitas yang baik seperti itu. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk teknologi dia sendiri sudah menggunakan H.265 seperti itu. Jadi untuk kompresi gambarnya itu pastinya lebih bagus. Kemudian ini adalah contoh settingan dari GUI yang ada di VR ini. Di sini kita bisa atur video quality-nya dan frame rate-nya. Nah, kalau frame rate nanti mungkin balik lagi ke pertama yang bakal mempengaruhi itu bandwidth dari kamera dan juga jenis atau tipe kameranya seperti itu. Untuk nanti kita akan bahas beberapa tipe-tipe produk yang diluncurkan oleh si Hikvision ini. Jadi nanti ada yang seri Min B, ada Min D, dan Min E. Nanti itunya akan berpengaruh ke lamanya storage untuk melakukan penyimpanan. Kemudian seperti yang sudah tadi di awal kita bahas sedikit, untuk segi instalasi ini jauh lebih hemat waktu, karena sesampainya di site kita tidak perlu lagi untuk membuka DVR-nya, karena si EDVR ini sudah
si chipnya itu sudah tertanam di dalam. Jadi sangat menghemat waktu jika kita bandingkan saat kita melakukan instalasi menggunakan HDD. Kita perlu untuk pertama itu yaitu menyiapkan hard disk eksternalnya. Yang kedua juga kita harus buka manual si DVR-nya untuk melakukan instalasi si HDD-nya di dalam DVR-nya. Karena ini sudah tertanam di dalam, otomatis akan menghemat waktu kita di saat proses instalasi. Ini jika kita bandingkan ukuran si Edifier Hikvision tadi, di mana juga sudah saya tunjukkan realnya. Jika ini gambarnya yang bisa dilihat di PowerPoint, ini untuk hasil realnya. Tidak sampai sebesar telapak tangan. Nah, dengan ukurannya yang kecil, jadi untuk instalasi dimanapun atau untuk space yang tidak terlalu besar, itu bisa kita melakukan instalasi si Edifier ini. Contohnya di sini bisa dipasang di dinding seperti ini, seperti gambar yang pertama, ataupun kita bisa juga pasang atau instalasi di meja, entah itu meja kantor ataupun di rumah kita seperti itu, ataupun salah satunya di gambar yang ketiga itu entah itu di kafe yang bisa terpasang juga tidak karena tidak membutuhkan space yang besar, jadi bisa dipasang di mana saja. Jadi sangat mengurangi risiko dalam hal untuk pemilihan tempat pada saat instalasi seperti itu. Kemudian mungkin kita lihat dulu video tentang teknologi eSSD-nya si Hikvision ini. Ini chipnya sudah langsung tertanam di PCB yang ada di dalam Edifier-nya. Seperti juga yang tambahan seperti yang juga saya bilang tadi, dengan desain yang sangat kokoh, jadi Edifier ini tahan terhadap goncangan seperti itu. Jadi jika kita bandingkan dengan HDD yang sangat sensitif terhadap goncangan, karena banyak itu keluhan dari user di lapangan. Ada beberapa video mungkin yang hilang karena terjadinya goncangan yang disebabkan oleh mungkin entah ada gangguan di interface si hard disk-nya. Nah, mungkin ini juga kita sudah bahas tadi, setup time-nya berkurang sebanyak 70%, karena mungkin yang bikin lama pada saat instalasi menggunakan DVR biasa, yaitu kita pertama harus membongkar terlebih dahulu DVR-nya, kemudian memasang si hard disk-nya dan harus memasang kembali si DVR-nya. Jadi jika kita menggunakan ini otomatis lebih hemat jauh waktu pada saat proses instalasi. Nah, jadi untuk tampilan GUI-nya si Edifier ini juga ada tampilan terbaru dari Hikvision, di mana menggunakan Easy User Interface, di mana ada 4 pilihan untuk live view, untuk playback, dan juga untuk konfigurasi. Di mana dengan Easy User Interface ini kita sebagai installer mungkin lebih gampang dalam memahami step-step pada saat melakukan instalasi ataupun konfigurasi di saat kita login ke GUI-nya si DVR. Kemudian tambahnya juga nanti untuk smart playback-nya juga sudah ada yang bisa langsung jumping ke event-eventnya saja. Jadi pada saat kita playback sudah tidak harus mengulang video itu dari awal, semuanya harus kita tonton, tapi kita bisa langsung loncat ke bagian event-event yang tertentunya saja. Dan tentunya juga kita bisa atur waktunya, misalnya di hari apa, di jam berapa, untuk kita cari eventnya, otomatis nanti di smart playback-nya akan langsung muncul event-eventnya, seperti itu. Kemudian kalau smart playback masih mungkin bagi beberapa orang masih terasa membutuhkan waktu yang lama, di sini juga ada quick target search, di mana kita tinggal setting waktunya, nanti otomatis foto-foto dari thumbnail yang
event yang ditangkap oleh kamera itu akan langsung muncul. Jadi ada dua pilihan untuk melakukan pencarian event. Yang pertama yaitu dengan Smart Playback dan yang kedua dengan Quick Target Search. Tentunya juga dengan yang sudah dilengkapi dengan Motion Detection 2.0 dan juga dengan AcuSense-nya, si EDVR ini sudah bisa mengkelompokkan atau sudah bisa mengklasifikasikan targetnya antara mana target yang manusia dan juga mana target yang kendaraan. Nah, ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi dengan Motion Detection 2.0 ini, kamera-kamera analog yang diinstal ke DVR ini sudah bisa mendeteksi yang mana target yang bisa menyebabkan alarm berupa fokus ke manusia dan kendaraan saja. Kemudian juga tentunya dilengkapi dengan AcuSense, di mana salah satu contohnya itu bentuk perimeter protection. Jadi kita setting dulu di kameranya berupa garis, di mana nantinya jika ada entah itu kendaraan untuk di outdoor, entah itu manusia, yang di sini kita ambil contohnya rumah yang melewati garis perimetering tersebut, itu akan menyebabkan trigger alarm ke si DVR-nya. Jadi untuk selain dari tadi mengurangi konsumsi daya, kemudian juga teknologi encoding juga sudah H.265, kemudian juga si DVR-nya sudah dilengkapi dengan si Hikvision, yaitu berupa Motion Detection 2.0 dan juga dengan AcuSense, teknologi AcuSense-nya Hikvision. Nah, ini mungkin yang tadi kita bahas, Smart Playback-nya. Jadi untuk menghemat waktu dalam proses playback itu kita bisa langsung pilih Smart Playback dan otomatis nanti akan videonya akan langsung loncat ke bagian-bagian atau ke part-part eventnya saja. Ya, bisa dilihat di sini untuk part-part event itu berwarna merah, sedangkan untuk video yang biasa itu berwarna biru. Nah, di sini juga kita bisa pilih untuk yang kendaraan dan manusia, seperti itu. Jadi menggampangkan kita dalam melakukan tracking jika kita membutuhkan atau mencari sesuatu di hari sebelumnya. Misalnya kita mendeteksi ada suatu kejadian, tapi kita tahu harinya itu hari kemarin, kita bisa langsung tentukan tanggalnya dan jamnya, otomatis nanti kita akan bisa langsung playback, ataupun salah satu pilihan yang kedua yaitu dengan Smart Search-nya untuk menghemat waktu kita mencari atau melakukan video playback. Nah, ini mungkin beberapa versi storage atau beberapa pilihan yang dikeluarkan oleh Hikvision, yaitu ada yang 330 GB, 512, dan yang paling tinggi itu 1 tera. Yang saya pegang ini merupakan yang 1 tera. Untuk modelnya itu IDS E04 HQHI MIND. Jadi MIND ini bisa untuk sampai 4 minggu penyimpanan. Jadi untuk MD atau Motion Detection 2.0-nya itu sudah support untuk semua analog channel-nya. Jadi semua analog kamera yang connect ke sini itu sudah support dengan Motion Detection 2.0. Kemudian juga untuk pilihan yang AcuSense-nya sudah juga disupport sampai kebutuhan kamera 3K, 3K atau sampai dengan 5 megapiksel. Kemudian juga tadi yang kita bahas sebelumnya juga sudah dilengkapi dengan perimeter protection. Kemudian untuk pilihannya, untuk kalau di harddisk kita bisa, jika kita mau melakukan update storage, kita mungkin bisa pilih harddisk yang lebih besar. Tapi untuk si EDVR ini, salah satu solusinya yaitu dengan mengkonekkan si EDVR ini ke cloud storage-nya Hikvision. Jadi mungkin ada perbedaan kalau jika kita menggunakan DVR biasa yang masih menggunakan HDD, jika kita ingin melakukan upgrade storage-nya ke yang lebih besar, itu biasanya kita ganti harddisk-nya. Nah, untuk si EDVR Hikvision ini pilihannya yaitu mungkin pertama bisa ganti ke yang lebih besar kapasitas EDVR-nya, dan yang kedua yaitu dengan mengkoneksikan ini langsung ke cloud storage-nya. Nah, ini beberapa produk family yang si EDVR ini. Untuk yang 2 minggu itu ada pilihannya, ada 3 tipe yaitu HG, HQ, dan HU. Kemudian untuk 4 minggu juga ada pilihannya,
itu di belakangnya itu jika kita bisa lihat untuk yang 2 minggu itu min B, untuk yang 4 minggu itu min D, dan yang terakhir itu min E untuk 1 minggu. Sorry, yang saya pegang ini itu merupakan yang min D yang untuk 4 minggu, yang storage 1 terabyte. Kemudian mungkin untuk pilihannya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama mungkin kebutuhan si user atau si end usernya kita, kemudian juga kebutuhan dari jumlah channelnya, karena ada yang 4 channel analog dan ada yang 8 channel analog kamera. Nah, mungkin skenario pemasangan atau skenario pengaplikasian dari EDVR ini mungkin salah satunya yaitu berupa di villa, karena mungkin dengan ukurannya yang kecil dan power consumption yang kecil itu tidak hanya bisa digunakan di mana saja. Misalnya yaitu yang pertama yaitu bisa kita pasang di entah itu di villa yang membutuhkan misalnya ada 4 atau 8 channel kamera. Kemudian juga desainnya yang sangat kecil seperti ini tidak akan membuat, jika kita instalasi di misalnya di ruang tamu villa atau di kamar tidur pun juga tidak akan mencolok seperti itu. Kemudian di aplikasi skenario yang kedua yaitu berupa di mall atau di toko seperti itu, kita bisa taruh di mana saja karena mereka tidak membutuhkan space khusus, mungkin yang ruangan khusus untuk melakukan monitoring seperti itu. Kemudian juga ada salah satu aplikasi yang lainnya yaitu di restoran-restoran yang kecil, itu juga bisa menggunakan EDVR ini. Oke, mungkin saya akan tambahkan sedikit, kita balik lagi ke sini tadi. Jadi untuk seri produk family-nya EDVR itu ada 3 pilihan nantinya dengan seri HG, dan seri HQ, dan seri HU. Nah, untuk masing-masingnya itu kita sudah lengkapi dengan teknologi AcuSense-nya. Kemudian untuk storage-nya tadi ada 3 pilihan, 330, 512, dan juga 1 terabyte. Kemudian juga terbagi 3 lagi berdasarkan waktu recording-nya dari yang 2 minggu sampai dengan 8 minggu. Nah, untuk ini kita nanti tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan-kebutuhan kita pada saat instalasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit perkenalan tentang EDVR ini dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Lise. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan sedikit tanya jawab dengan para peserta. Terima kasih.